Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di channel aku Story Nita Nita. Kali ini aku ingin membacakan cerpen cerita pendek untuk kalian nikmati. Aku harap kalian terhibur dengan cerita ini. Yah, kok cuma segini bayarannya, Om? Tadi kita berdua udah buat kesepakatan kalau short time bayarannya 2M. Tapi kok malah 500.000 sih? Masih untung saya mau bayar. Layananmu juga tidak enak. Cepat keluar dari mobil saya sekarang juga. Bentak seorang pria sekitar berumur 45 tahun sedang berdebat dengan wanita sewaannya di dalam mobil setelah selesai memakai jasanya. Dasar kambing bandot. Kalau tidak punya uang, jangan sok-sokan pakai jasa saya, umpat wanita itu mendengus kesal, mau tak mau terpaksa ia harus keluar dari mobil pria yang baru saja berkencan dengannya. Emosinya semakin meledak saat melihat mobil yang baru saja ia tumpangi pergi begitu saja setelah menurunkannya di persimpangan depan gang rumahnya. Namanya Melisa Cendana, gadis manis yang masih berusia 24 tahun terjerumus ke dunia malam. Bukan dipaksa ataupun dijebak, Melisa melakukannya dengan sukarela menjajakan tubuhnya dengan pria yang ingin memakai jasanya. Baginya pekerjaan yang ia lakukan sekarang adalah cara cepat mendapatkan uang banyak dalam hitungan menit. Melisa terus berjalan dalam gang sempit menuju rumahnya. Gelap, sunyi, membuat bulu kuduknya seketika merinding. Meski begitu ia coba memberanikan diri untuk tidak takut, karena bukan ini kali pertamanya ia pulang menengah malam. Assalamualaikum. Hah, kenapa sih kau itu tiba-tiba muncul di hadapanku? Kau hampir membuatku kena serangan jantung mendadak, bentak Melisa menyapu-nyapu dadanya saking terkejutnya tiba-tiba orang muncul di depannya. Maaf, dijawab dulu salamnya, ucap pria itu tersenyum seramah mungkin. Waalaikumsalam, jawab Melisa jutek memutar matanya ke atas. Setelah sholat subuh ada pengajian dari Ustadz Sulaiman dengan para jamaah. Kalau kamu ada waktu datang, ya, ucap pria itu. Kalau aku datang ke pengajian kalian memangnya bisa buat aku kaya? Astagfirullah, Mbak. Banyak manfaat yang akan kamu dapatkan kalau datang ke pengajian mendengarkan ceramah dari para tokoh agama. Salah satunya, kita mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran agama Islam yang tidak kita ketahui. Soal harta, serahkan semuanya dengan Allah. Karena semua yang terjadi di muka bumi ini atas izinnya. Bukannya tersentuh, sontak Melisa langsung menertawakan pria yang baru saja memberinya nasihat kebaikan. Jawabannya cuma satu, aku datang atau tidaknya ke pengajian kalian itu, tidak bisa membuatku kaya. Jadi ya udah, mending tidak usah ikut campur urusanku. Tuh, udah azan, pergi sana. Baiklah kalau begitu, Assalamualaikum, pamit pria itu hanya tersenyum dan tak menunjukkan kemarahan ataupun tersinggung dengan ucapan yang terlontar dari mulut Melisa. Setelah kepergian pria itu meninggalkannya, Melisa hanya menghela nafas dan melanjutkan langkahnya kembali menuju rumahnya yang sudah dekat. Seperti biasanya, selesai bekerja ia membersihkan dirinya terlebih dahulu, lalu menghitung penghasilan yang ia dapat setiap harinya. Melisa tinggal sendiri di sebuah rumah kontrakan sederhana. Lumayan juga, dapat banyak hari ini. Kalau si kambing bandot itu ketemu lagi sama aku, lihat saja apa yang akan aku lakukan dengannya. Gerutu Melisa masih belum bisa melupakan pria yang sudah menipunya, mengingkari kesepakatan harga yang sudah mereka tentukan sebelum melakukan penyatuan. Sayup-sayup terdengar suara azan berkumandang. Melisa yang masih tertidur pulas di atas tempat tidurnya perlahan mulai membuka matanya saat mendengar suara azan tersebut karena jarak masjid dari rumahnya hanya berjarak 2 rumah saja. Lama ia pandangi langit-langit atap kamarnya sembari mendengarkan merdunya suara azan di telinganya. Setelah beberapa menit kemudian, cacing di perutnya mulai melakukan demonstrasi agar segera diisi siang empunya. Karena tak bisa menahan lapar, ia pun beranjak bangkit dari pembaringannya berniat mencari makanan yang tersisa dalam kulkas. Tak banyak stok makanan yang tersisa, hanya ada mie instan dan sebutir telur dalam kulkas. Lumayan masih ada makanan yang bisa dimakan. Sepertinya malam ini aku harus cari pelanggan kaya raya agar aku dapat tips lumayan darinya, ucap Melisa mengambil mie instan dan telur dalam kulkas, memasaknya agar bisa segera menghilangkan rasa laparnya. Jam di dinding menunjukkan sudah pukul 10 malam,
Tampak Melisa sibuk merias diri semenarik mungkin di depan cermin untuk pergi memulai pekerjaannya sebagai wanita pinggiran jalan menawarkan diri dengan pria hidung belang. Setelah selesai merias wajah, ia memakai gaun super ketat membentuk tubuh berwarna merah pendeknya di atas lutut. Tak lupa pula ia semprotkan wewangian ke bagian tertentu agar pelanggannya nantinya merasa nyaman saat di dekatnya. Memakai sepatu hak tingginya 5 cm, Melisa berjalan melenggang menuju pintu keluar untuk pergi bekerja. Sesampainya di depan pintu, kakinya terhenti saat tak sengaja menginjak sesuatu. Kemudian ia menunduk dan melihat sebuah buku yang tiba-tiba ada di depan pintu keluarnya. Karena penasaran, tanpa pikir dua kali ia langsung mengambil buku itu. Dahinya mengernyit dan berpikir dari mana datangnya buku panduan agama ada di depan pintunya. Mungkinkah anak kecil bermain di teras rumahnya dan melupakan buku bawaannya? Tak terlalu peduli, ia meletakkan buku itu di meja luar terasnya lalu berlalu pergi begitu saja. Lihat kerjaannya si Melisa yang tiap hari keluyuran malam-malam, lalu pulangnya mau subuh diantar pria berbeda. Ih, amit-amit punya anak gadis seperti dia, oceh salah satu emak-emak yang baru saja selesai pulang dari pengajian jamaah di masjid. Iya, benar. Untungnya anak gadisku tidak seperti dia, sambung salah satu emak-emak yang ikut bergosip. Baru pulang sholat ya, Buk. Sapa Melisa melemparkan senyuman seramah mungkin ke arah mereka saat hendak membuka pintu pagar depan rumahnya. Iyalah kita baru pulang sholat. Emangnya kayak kau yang kerjaannya tidak jelas keluyuran tiap malam pulang subuh. Terus pulangnya diantar pria yang berbeda setiap harinya, cerocos salah satu emak-emak. Loh memangnya kenapa kalau saya pulang subuh, terus keluyuran tiap malam? Saya pikir tidak merugikan kalian, kan? Jawab Melisa ketus. Dia tahu betul bagaimana emak-emak yang ia ajak bicara sekarang. Mereka selalu mencari-cari kejelekan orang lain dan selalu mau menang sendiri. Sebenarnya ia enggan menyapa mereka, tapi ia juga tak mau terlihat angkuh di pandangan orang-orang kampung, apalagi dengan pekerjaan yang ia lakukan sekarang. Melisa, sampai kapan kau mau buat maksiat terus? Memangnya kau tidak takut masuk api neraka? Taubatlah sebelum malaikat Israel mencabut nyawamu, cerocos emak-emak rempong. Melisa hanya tersenyum mendengar nasihat yang diberikan untuknya. Bahkan ia tak peduli dengan apa yang mereka katakan untuknya. Menurutnya selagi hidupnya tidak menyusahkan dan minta makan dengan mereka, kenapa ia harus peduli dengan gunjingan yang ditujukan untuknya? Iya, benar apa yang dibilang Buk Susi itu. Sampai kapan kau buat maksiat terus? Aduh, gimana, iya. Daripada kalian itu capek-capek ngurusin hidup aku, mending kalian pulang urus suami masing-masing. Lagian apaan sih, dari tadi ngomongnya maksiat-maksiat terus. Dari mana kalian tahu kalau aku itu kerjanya buat maksiat? Kalaupun memang benar aku buat maksiat, apa urusannya dengan kalian? Surga dan neraka itu urusan yang di atas. Toh, dengan kalian sholat tiap harinya belum menjamin kalian itu masuk surga. Paham? Lagian kenapa kalian terlalu fokus membahas dosa aku? Asal kalian tahu, kalau kalian terus sibuk mengurus dosa orang, amal yang kalian kerjakan selama ini jadi sia-sia. Udah deh. Mending tidur, daripada sibuk mengurus hidup orang lain, sergah Melisa meluapkan emosinya karena bosan karena setiap harinya harus mendapatkan nasihat agama. Setelah menyelesaikan repetan panjangnya, ia pun langsung membuka pintu pagarnya dengan kasar berjalan keluar meninggalkan emak-emak yang diam seribu bahasa memandangnya sembari melemparkan sorotan mata tajam ke arah mereka. Begitulah kalau ahli maksiat seperti dia dinasehati ke jalan yang benar tidak terima, ucap Buk Susi mendumel kesal melihat Melisa berkata kasar dengannya dan menganggap ucapan mereka bagai angin lalu. Sudah pasti dia itu masuk api neraka dong, Buk, imbuh Buk Atik membenarkan ucapan Buk Susi. Setelah puas bergosip tentang Melisa mereka pun tertawa cekikikan lalu beranjak pergi dari depan rumah Melisa untuk pulang ke rumah masing-masing. Banyak mobil-mobil mewah yang sudah membawa teman-teman pinggiran jalannya ke suatu tempat untuk memakai jasa mereka. Namun Melisa yang sedari tadi sepi jok, satupun tiada mobil yang berniat menghampirinya. Padahal ia sudah sebaik mungkin merias dirinya secantik mungkin agar memudahkannya dapat pelanggan tajir melintir. Semakin lama jalan terlihat semakin sepi, putus sudah harapannya dapat pelanggan tajir malam ini. Apalagi semua temannya sudah pergi dengan pelanggan mereka masing-masing,
Kini tinggal ia sendiri duduk di bangku kayu dengan wajah cemberut meratapi kesialannya malam ini. Hingga tiba-tiba terlintas dalam benaknya untuk memakai susuk pelaris. Tin. Saat disibukkan dengan pikiran sesatnya, ia dikejutkan dengan suara klakson mobil berhenti tepat di hadapannya. Melissa tersenyum sumringah karena ada mobil yang berhenti menghampirinya. Sebelum berjalan mendekati mobil itu, sejenak ia menambah perona warna bibirnya lebih merah lagi, lalu berlari kecil mendekati mobil hitam Avanza di hadapannya. Tangan lemah gemulai ia gerakkan mengetuk kaca mobil tersebut. Perlahan kaca mobil itu dibuka hanya separuh sehingga membuat Melissa tak dapat melihat jelas orang yang ada di dalamnya. "Malam, Om, mau short time atau long time?" tanya Melissa dengan suara manja yang menggoda. Orang di dalam mobil itu tak langsung menjawab. Ia hanya diam memandang lurus ke depan. "Om, gimana? Mau yang mana?" tanya Melissa kembali berusaha tetap bersikap manis agar pelanggan pertamanya tak berlalu pergi begitu saja meninggalkannya. Beberapa menit kemudian, si yang punya mobil membukakan pintu sebelahnya lagi untuk Melissa agar masuk ke dalam mobilnya. "Saya tidak bisa masuk begitu saja, Om. Sebelum memakai jasa saya kita harus buat kesepakatan terlebih dahulu, lalu Om bayar saya separuh harga sebelum bertarung," ucap Melissa yang tak mau sampai tertipu lagi untuk kesekian kalinya. "Saya akan bayar berapapun yang kamu pinta nanti," jawab orang itu dan masih tak menoleh ke arah Melissa yang menatapnya sedikit aneh. Karena ini adalah pelanggan pertamanya setelah beberapa jam berdiri di pinggir jalan, Melissa tak mau banyak tanya lagi. Apalagi yang punya mobil sudah mengatakan membayar berapapun yang ia inginkan setelah selesai memakai jasanya. Tanpa pikir panjang lagi, ia pun masuk ke dalam mobil itu. Dan perlahan mobil yang ia tumpangi berjalan meninggalkan tempat ia dijemput sebelumnya. 5 menit sudah berlalu mereka dalam perjalanan tak tahu kemana pria itu membawanya dan bahkan tak mengeluarkan sepatah kata pun dari mulutnya. "Hello, sebenarnya tujuan kita kemana? Kenapa sedari tadi aku perhatikan kita hanya berputar-putar tidak jelas? Ini sama saja artinya membuang-buang waktu. Kau berniat memakaiku atau tidak?" seru Melissa menoleh ke arah pria yang mengemudi dan masih saja terfokus memandang lurus ke depan. Tak berapa lama kemudian, pria itu menghentikan mobilnya di pinggiran pantai. Melissa tercengang mengangakkan mulutnya memandang ke depan saat tahu di mana lokasi ia berada sekarang. "Are you seriously?" tanya Melissa terperangah memandang pria yang memakai masker penutup wajah di sampingnya dengan mulut sedikit ternganga. Masih tak bicara, pria itu menghela nafas lalu membuka masker yang ia pakai lalu tersenyum menoleh memandang Melissa. Saat melihat dengan jelas wajah pria yang ada bersamanya saat ini, Melissa semakin terkejut dan tak menyangka siapa yang ada di hadapannya sekarang. "Apa kabar?" tanya pria itu tersenyum tipis bicara dengannya. Melissa hanya tertawa mendengar pertanyaan pria itu. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri sembari menggaruk-garuk kepalanya yang tak gatal. "Langsung saja," ucap Melissa ketus, mulai membuka satu persatu kancing gaunnya. "Hei, apa yang kau lakukan? Bukan itu yang kuinginkan darimu," ucap pria itu langsung mencegah niat Melissa yang hampir saja memperlihatkan permen kembarnya. "Dasar munafik. Kau membawaku ke tempat sepi dan tak ada satu orang pun yang melintas di daerah sini, lalu saat aku mau menjalankan tugasku sebagai wanita sewaanmu, lalu kau menghentikan niatku. Aku mengerti sekarang, apa kau takut kalau orang kampung tahu bagaimana sifat aslimu sebenarnya? Pria yang dikenal baik, rajin ke masjid, ternyata tidak sebaik yang mereka pikirkan. Apa seperti itu? Tenanglah, aku tidak akan memberitahu siapapun. Karena setelah tugasku selesai melayanimu, kau hanyalah orang asing bagiku sama seperti pria sebelumnya yang memakai jasaku." "Tidak baik berburuk sangka dengan orang," jawab pria itu terkekeh. "Hah, bicaranya agamis, tapi nyatanya munafik," sindir Melissa menyunggingkan sudut bibirnya ke atas. "Terserah apa yang kau katakan. Tapi niatku sebenarnya bukan untuk bersenang-senang denganmu. Lalu, kenapa kau membawaku ke tempat ini? Kalau begitu cepat kembalikan aku saat pertama kali kau menjemputku. Akhir-akhir ini aku selalu sial. Aku ingin mengenalmu lebih jauh. Aku ingin tahu tentangmu," ucap pria itu tersipu malu. Senyuman yang terukir indah dari bibirnya, membuat Melissa menyukainya.
Baru kali ini ia melihat senyuman seindah itu dari sekian banyaknya pria yang ia temui. Wajah teduh membuat hatinya nyaman, mata bersinan indah dengan bulu mata panjang melentik memandangnya dengan penuh kelembutan seketika membuat hatinya bergetar. Berbeda dengan mata pria lainnya yang memandangnya dengan penuh nafsu. Saat tak sengaja mata mereka saling bertabrakan, cepat-cepat Melissa mengalihkan pandangannya ke arah lain menutupi salah tingkahnya. Kenapa kau ingin mengenalku lebih jauh? Jangan bercanda denganku, karena aku tahu semua orang kampung mengenalku sebagai perempuan liar yang pulangnya hampir mendekati subuh, dan diantar pria berbeda setiap harinya, ucap Melissa menertawakan pria di sampingnya. Semua yang dikatakan orang tentang dirimu belum tentu benar. Dan aku tidak bisa percaya begitu saja dengan penilaian orang-orang tentangmu. Itu sebabnya aku ingin mengenalmu secara langsung denganmu, seperti kata istilah, orang-orang hanya tahu namamu, tapi tidak dengan kisahmu yang sebenarnya. Melissa yang awalnya jutek dan galak bicara dengan pria asing yang sudah 2 kali ia temui mulai luluh. Ia pikir, tak ada salahnya berbaikan dengannya. Apalagi kata-kata yang ucapkan sejak mereka bertemu hal-hal positif semua. Belum pernah terdengar di telinganya membahas pembicaraan dewasa seperti yang ia lakukan dengan pelanggan sebelumnya. Jadi kita hanya bicara saja malam ini? Tanya Melissa mulai merendahkan volume nada bicaranya, tak terdengar ketus dan kasar seperti sebelumnya. Pria itu hanya mengangguk tersenyum. Tapi kau tetap membayarku berapapun harga yang kupintakan. Lagi dan lagi pria itu melakukan hal yang sama, mengangguk dan tersenyum. Baiklah, tidak masalah bagiku. Justru ini lebih menguntungkan untukku. Jarang-jarang dapat pelanggan sepertimu yang hanya mengajakku bicara, lalu membayarku dengan harga mahal, ucap Melissa tersenyum kegirangan. Kalau begitu kau bisa bicara denganku setiap harinya dan kau akan mendapatkan uang yang kau inginkan. Jawab pria itu santai. Ucapannya mengejutkan untuk Melissa sehingga membuatnya tercengang untuk kesekian kalinya. Ia tak percaya jika ada pria seperti itu di dunia tempatnya berpijak. Kenapa tak dari dulu saja ia bertemu dengannya, dan tak perlu capek-capek menggoda pria yang melintas di tempat pangkalannya mencari pelanggan. Kau serius dengan apa yang baru saja kau katakan? Menemanimu bicara, lalu kau akan membayarku tanpa melakukan penyatuan. Apa mungkin kau tidak waras? Atau mungkin kau tidak punya teman? Atau jangan-jangan kau pria yang kesepian, itu sebabnya kau membutuhkan seseorang untuk jadi teman bicaramu? Tanya Melissa membodoh. Pria itu langsung tertawa mendengar semua pertanyaan dari Melissa. Semua pertanyaan yang kau ajukan tidak ada yang benar. Aku sudah katakan kalau aku hanya ingin mengenalmu lebih jauh, itu saja. Tidak ada niat apapun sama sekali, jawab pria itu. Ah benarkah? Kalau begitu dengan senang hati aku akan bicara padamu. Tanyakan saja apa yang kau inginkan dariku, ucap Melissa tertawa kecil sembari memukul pelan pundak pria di sampingnya. Maaf, kita tidak boleh saling sentuh fisik, ucap pria itu. Oh, sorry, I don't know, ucap Melissa mengangkat kedua bahunya tak terlalu peduli mereka sentuh fisik atau tidak, karena yang paling penting ia mendapatkan uang dari pria itu. Namaku, Abdullah, ucap pria itu memperkenalkan dirinya tanpa mengulurkan tangan ke arah Melissa. Aku Melissa, balas Melissa yang sudah terbiasa berkenalan dengan orang-orang mengulurkan tangannya. Abdullah hanya tersenyum tak menyambut uluran tangan Melissa. Melissa yang baru ingat kalau Abdullah tak mau ada sentuh fisik di antara mereka, menarik kembali uluran tangannya. Sejenak suasana hening di antara mereka dan belum ada topik pembicaraan yang terjadi. Sudah jam 12 malam, sebaiknya kita pulang saja, ucap Abdullah yang terlihat gugup, karena ini kali pertamanya ia berduaan dalam mobil dengan seorang wanita. Pulang. Astaga, jam segini masih awal bagiku. Kau bisa pulang ke rumahmu, tapi sebelum itu, antarkan aku kembali ke tempat semula kau menemukanku. Dalam 1 bulan aku menyewamu jadi teman bicaraku. Kita tidak bertemu di malam hari, tapi di siang hari, di tempat keramaian. Seperti yang aku katakan sebelumnya, aku akan membayarmu berapa saja yang kau pinta, ucap Abdullah berusaha meyakinkan Melissa. Terdengar aneh, tapi ini sangat menguntungkan bagi Melissa. Mulai besok ia tak perlu keluar setiap malam dan pulang subuh selama 1 bulan, tapi sedikit mencurigakan kenapa Abdullah menginginkan dirinya jadi teman bicara selama 1 bulan.
Tapi membayangkan bayaran fantastis yang ditawarkan Abdullah untuknya, membuatnya tergiur dan tak perlu pikir panjang lagi ia menerima tawaran itu. Setelah menerima tawaran yang diberikan Abdullah padanya, Melisa bersedia diajak pulang, meski jam 12 malam masih terlalu pagi untuknya kembali ke rumah. Sepanjang perjalanan Melisa dan Abdullah bicara tanpa henti saling mengenal satu sama lain tanpa bicara hal dewasa sedikitpun. Melisa merasa nyaman dan sesekali tertawa mendengar cerita Abdullah semasa kecilnya. 45 menit dalam perjalanan menuju ke rumahnya, akhirnya mereka tiba di depan pagar rumah Melisa. Awalnya ia menolak diantar sampai depan rumah, karena ia takut kalau tetangga melihatnya turun dari dalam mobil Abdullah dan nama baiknya bisa rusak nantinya karena sudah pasti mereka berpikir kalau Abdullah sudah pernah tidur dengannya. Tapi, Abdullah mengatakan tidak apa-apa, karena apa yang orang-orang lihat, belum tentu benar jika tidak mencari tahu kebenarannya. Terima kasih sudah mengantarku sampai depan rumah. Kebetulan tidak ada orang kampung yang lewat, cepatlah pergi dari depan rumahku setelah aku keluar dari dalam mobilmu, ucap Melisa mewanti-wanti daerah sekitar sebelum ia keluar dari mobil Abdullah. Iya, jangan khawatir, ucap Abdullah. Aku pergi. Melisa, panggil Abdullah saat ia hendak membuka pintu mobilnya. Iya, ada apa lagi? Tanya Melisa yang masih saja memerhatikan orang sekitar. Ia tak mau karena dirinya yang dipandang kotor, bisa berdampak dengan Abdullah nantinya. Uangmu, ucap Abdullah memberikan amplop berwarna putih ke Melisa. Astaga, aku sampai lupa, ucap Melisa memukul pelan jidatnya lalu mengambil amplop yang diberikan Abdullah. Besok jam 2 siang kita bertemu. Dan aku akan menjemputmu, ucap Abdullah. Menjemputku? Di depan rumah? Tanya Melisa meyakinkan pikirannya. Abdullah mengangguk dan kembali tersenyum. Tidak, tidak bisa. Jam segitu orang-orang kampung pasti melihatmu menjemputku nantinya. Aku tidak bisa biarkan itu. Aku punya ide. Kita bertemu di Aquila Cafe jam 2 siang seperti katamu tadi. Aku pasti datang. Sampai jumpa, ucap Melisa lalu turun dari mobilnya berjalan cepat-cepat sambil menoleh ke kanan dan ke kiri berharap semoga tidak ada yang menyadari kalau ia baru saja turun dari mobil Abdullah, lalu berlari kecil agar cepat sampai di depan pintu rumahnya. Sebelum mengunci pintunya, ia melambaikan tangannya ke arah mobil Abdullah sambil tersenyum, lalu menutup pintu rumahnya. Pintu Melisa sudah tertutup rapat, namun Abdullah masih belum beranjak pergi dari depan rumahnya. Entah apa yang ia pikirkan saat ini, dan entah apa yang membuatnya begitu penasaran dengan sosok Melisa seperti yang diceritakan orang-orang. Bukan satu atau dua orang yang bercerita keburukan tentang dirinya, sehingga membuatnya begitu penasaran dan ingin mencari tahu sendiri apa benar Melisa seburuk yang mereka katakan. Perlahan mobilnya melaju meninggalkan pekarangan rumah Melisa. Sementara Melisa yang ternyata diam-diam mengintipnya dari tirai jendela dalam rumahnya senyum-senyum sendiri melihat ketampanan dari wajah Abdullah. Tak bisa ia pungkiri jantungnya berdebar setiap kali Abdullah memanggil namanya yang terdengar berirama di telinganya. Pikirannya mulai berimajinasi, andai saja ia bisa menikah dengan Abdullah yang membuat jantungnya berdebar. Sadarlah, Melisa. Kau berimajinasi setinggi langit. Sadarlah siapa dirimu ini. Abdullah pria baik, dan soleh. Sementara kau wanita penghibur yang sudah dicicipi banyak pria. Ketampanan wajahnya membuatku klepek-klepek. Tapi, tidak masalah, walau aku tidak mungkin bisa menikah dengannya, tapi aku punya waktu 1 bulan untuk bisa dekat dengannya dan memandangi wajah tampannya itu. Beruntungnya wanita yang bisa menikah dengannya, gumam Melisa menghela nafas berjalan menuju kamarnya. Karena malam ini ia tak melakukan penyatuan dengan pria seperti biasanya. Jadi ia tak perlu repot-repot membersihkan diri lagi. Setelah selesai menghapus make up tebalnya, berganti piyama, dan bergegas naik ke tempat tidur beristirahat dengan damai tanpa rasa lelah yang melanda. Saat kakinya berniat naik ke atas tempat tidur, tiba-tiba ia teringat dengan amplop yang diberikan Abdullah padanya. Karena penasaran dengan isinya, ia kembali berjalan ke meja riasnya dan mengambil amplop dalam tasnya lalu naik ke atas tempat tidur. Tebal, gumam Melisa memegang amplop di tangannya, lalu mengeluarkan isinya. Untuk kesekian kalinya ia lebih banyak terkejut malam ini saat melihat uang yang ia dapatkan dari Abdullah. Ia tak percaya jika Abdullah memberinya uang lebih dari yang ia inginkan.
Banyaknya lembaran uang berwarna merah yang ia dapatkan membuat Melissa seketika takjub kegirangan. Dengan uang yang ia miliki saat ini, maka tak perlu lagi ia capek-capek berdiri di pinggiran jalan mencari pelanggan. Apalagi Abdullah berkata menyewanya selama 1 bulan, bahkan otaknya buntu menjumlahkan banyaknya uang yang ia dapatkan nantinya selama 1 bulan penuh jadi teman bicaranya. Apakah ini mimpi? Benarkah ini yang asli? Astaga, ternyata doaku terkabul dapat pria tajir malam ini. Kalau terus-terusan seperti ini, kau bisa kaya mendadak Melissa, ucap Melissa kegirangan menciumi uang yang ia miliki sekarang. Betapa bahagianya ia mendapatkan uang segepok tanpa bekerja. Kemudian ia pun memutuskan untuk langsung tidur setelah menyetel alarm di ponselnya agar tak telat datang ke kafe tempat yang ia janjikan dengan Abdullah. Malam ini ia tidur dengan damai sambil memeluk uang itu dalam tidurnya. Hari yang dijanjikan Abdullah dan Melissa untuk bertemu di Aquila Cafe pun tiba. Sudah menjadi kebiasaannya bangun saat matahari sudah tinggi. Jika alarm yang ia atur sebelum tidur tidak berdering, mungkin ia akan menjadi putri tidur sepanjang hari di atas tempat tidurnya yang sederhana. 15 menit ia berbaring malas-malasan di atas tempat tidurnya menatap kosong ke arah luar jendelanya. Sampai pada akhirnya ia tersentak kaget mengingat janjinya dengan Abdullah kemarin malam. Mati aku. Jam berapa sekarang? Ucap Melissa sembari menepuk jidatnya langsung menoleh ke arah jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 13.45 siang. Itu artinya 15 menit lagi tiba waktunya ia harus bertemu dengan Abdullah di kafe yang mereka janjikan. Kucar-kacir tak tentu arah, Melissa langsung beranjak dari tempat tidurnya berlari menuju kamar mandi. Tak sempat mandi, ia hanya mencuci muka, dan menggosok gigi, lalu berjalan cepat menuju lemari bajunya, tak sempat memilih baju terbagus yang ia miliki, asal ambil yang penting cocok untuk dipakai keluar. Ia memakai gaun berwarna hitam ketat, pastinya di atas lutut, karena semua koleksi baju yang ia punya membentuk lekukan tubuhnya nan indah. Meski waktu tidak mencukupi, ia tak mau keluar rumah tanpa menggunakan makeup sedikit pun, karena makeup adalah hidupnya, tanpa makeup ia hilang percaya diri untuk bertemu orang lain. Setelah selesai merias diri semenarik mungkin, Melissa kembali terkejut saat melihat jam dinding sudah menunjukkan pukul 14.15 siang, itu artinya ia terlambat 15 menit dari waktu yang dijanjikan sebelumnya. Tak sempat menyemprotkan parfum favoritnya, ia berjalan secepat mungkin menuju pintu keluar, dan untungnya ia sudah memesan taksi online dari sebuah aplikasi. Lalu ia pun berlari menuju taksi yang sudah tiba di depan rumahnya, memerintahkan supir taksi untuk segera pergi karena ia sudah sangat terlambat. Abdullah tampak gelisah menunggu kedatangan Melissa di kafe yang mereka sepakati kemarin malam. Tak henti-henti ia terus memandang ke arah pintu masuk berharap di salah satu pengunjung yang datang terdapat Melissa di sana. Gelisah dan rasa kecewa mulai terukir dari wajah tampannya. Ia berpikir mungkin Melissa tidak akan pernah datang menemuinya, karena sudah 30 menit ia menunggu kedatangannya yang masih tak kunjung tiba. Maisaroh, lihat deh ke arah meja dekat jendela sana. Itu Abdullah bukan, sih? Ucap salah satu pengunjung yang berada tak jauh dari meja Abdullah yang tampak gelisah menanti kedatangan Melissa. Mana? Tanya Maisaroh menoleh ke arah yang disebutkan temannya. Apa yang dikatakan temannya memang benar, pria yang berada di seberang meja mereka tepatnya di dekat jendela adalah pria yang bernama Abdullah. Senyum indah terlukis jelas dari sudut bibirnya saat melihat sosok pria yang sudah lama ia kagumi bertahun-tahun lamanya. Cie, CTBK, goda temannya Maisaroh. Sontak Maisaroh langsung menyatukan kedua alisnya dengan tatapan tak mengerti saat mendengar temannya mengucapkan kata yang tak pernah ia dengar sama sekali. Apaan tuh CTBK? Tanya Maisaroh. Cinta terpendam bersemi kembali, jawab temannya tertawa kekeh menggoda Maisaroh. Garing, balas Maisaroh tersipu malu. Daripada memandangnya dari kejauhan, lebih baik kau samperin dia. Tanyakan kabarnya bagaimana, bilang dengannya kalau kau sangat merindukannya sejak ia belajar di London. Mulai deh sesat. Kau itu secara tak langsung menjatuhkan harga diriku sebagai seorang wanita. Malu tahu, tolak Maisaroh. Cuma nanyain kabar tidak menjatuhkan harga dirimu sebagai seorang wanita. Kalau kau malu, aku tidak keberatan menemanimu menghampirinya. Benarkah? Ya udah deh,
Kalau gitu ayo temanin aku buat ketemu sama Abdullah, ajak Maisaroh menarik tangan temannya berniat menghampiri Abdullah. Saat kaki mereka melangkah satu langkah dari meja mereka, tiba-tiba langkah mereka berdua terhenti saat melihat wanita yang sudah tak asing lagi di pandangan Maisaroh, yaitu sosok Melisa yang berlari terengah-engah menghampiri meja Abdullah dan langsung duduk. Seketika senyum indah yang terukir dari bibirnya kian memudar. Wajah ceria yang terlihat kini berubah menjadi masam. Rasa cemburu bergelora dalam dadanya. Kenapa harus Melisa yang dekat dengan pria idamannya? Apakah mungkin ia harus bersaing dengan wanita yang dikenal buruk oleh orang kampungnya? Hei, siapa wanita itu? Apa mungkin itu pacarnya? Tanya teman Maisaroh. Bukan, itu bukan pacarnya. Aku tahu selera Abdullah tidak rendahan. Jawab Maisaroh ketus yang masih menatap tajam ke arah Melisa dan Abdullah. Apa kau kenal wanita itu? Aku tidak mengenalnya. Aku juga tidak punya teman yang berantakan seperti dia. Sudahlah, lebih baik kita pergi saja dari sini. Ketus Maisaroh memendam amarah yang menggebu meninggalkan temannya begitu saja menuju pintu keluar. Maisaroh, tunggu aku. Ada apa dengannya? Ucap temannya yang tampak kebingungan mengangkat kedua bahunya lalu berjalan menyusul Maisaroh yang sudah berada di luar kafe. Maaf, aku terlambat. 45 menit, jawab Abdullah memasang wajah datar namun nada bicaranya masih terdengar halus di pendengarannya Melisa. Melisa yang mendengarnya hanya tersenyum, meski ia merasa bersalah karena tiba di kafe tidak sesuai dengan janji yang mereka sepakati sebelumnya. Oke. Next time, aku janji tidak akan terlambat lagi, ucap Melisa cepat meyakinkan Abdullah dengan ucapannya. Sebelum mengucapkan janji, awali dengan kalimat insya Allah, baru mengucapkan kalimat selanjutnya. Karena hanya Allah yang tahu apa yang terjadi selanjutnya, ucap Abdullah. Iya, insya Allah aku akan datang tepat waktu di hari berikutnya. Bagaimana? Apakah seperti itu? Timpal Melisa cengengesan. Sangat baik, jawab Abdullah. Lalu apa yang kita lakukan setelah ini? Tanya Melisa setelah selesai menyantap habis makanan yang ia pesan. Oh iya, apa kamu mau pergi ke suatu tempat? Tanya Abdullah yang terlihat sudah punya banyak rencana dalam benaknya yang akan ia lakukan setelah kepulangannya dari London. Kemana? Tanya Melisa mengerutkan dahinya. Kau akan tahu nantinya. Ucap Abdullah lalu mengajak Melisa beranjak pergi dari kafe yang mereka kunjungi berjalan keluar menuju parkiran tempat mobilnya terparkir, dan perlahan mobil melaju pergi meninggalkan kafe tersebut. Melisa masih penasaran kemana sebenarnya Abdullah ingin membawanya karena sedari tadi ia bertanya, Abdullah masih tak memberitahunya. Diam dan duduk tenang hal yang bisa ia lakukan sampai ia tahu kemana tujuan mereka sebenarnya. Lalu tiba-tiba mobil Abdullah berhenti di sebuah toko baju khususnya menjual baju-baju wanita. Seketika Melisa tersenyum lebar saat Abdullah mengajaknya turun memasuki toko baju tersebut. Kebetulan sudah lama ia tidak membeli baju baru semenjak omset pembayaran pelanggannya berkurang. Hatinya berbunga-bunga dan merasa beruntung bisa bertemu dengan Abdullah yang selama 1 bulan bisa memanjakan dirinya dengan barang-barang mewah. Sudah terbayang dalam benaknya untuk mengambil baju-baju yang banyak sesuai dengan seleranya. Namun apa yang ia pikirkan tidak sesuai dengan kenyataan. Ternyata toko baju yang ia masuki khusus menjual baju muslimah. Mulutnya ternganga tak mengerti apa maksud Abdullah mengajaknya masuk ke dalam toko yang tak pernah ia datangi selama hidupnya. Apalagi memakai baju serba tertutup bukanlah stylenya. Pilihlah baju yang paling kau sukai, ucap Abdullah menunjuk baju-baju syari yang bergantungan di dalam toko baju tersebut. Kau memintaku untuk memilih baju yang paling aku sukai dalam toko ini. Jawabannya hanya ada satu, tidak ada yang aku sukai dengan semua baju yang ada di sini. Lagi pula apa kau tidak lihat bagaimana caraku memakai baju? Sergah Melisa merasa dipermainkan oleh Abdullah. Memangnya kenapa? Apa yang salah dengan baju-baju ini? Baju ini adalah baju yang terbaik untuk dipakai wanita muslimah, jawab Abdullah tersenyum tanpa dosa. Tidak, lebih baik aku pergi dari sini saja. Ketus Melisa berniat pergi dari toko tersebut. Aku sudah katakan akan membawamu ke suatu tempat. Tapi baju yang kau pakai sekarang lebih bagus jika diganti dengan baju yang ada di toko ini. Oh,
Jadi kau mau bilang kalau baju yang aku pakai ini jelek, murahan, seperti itu? Tidak, bukan seperti itu maksudku. Kau akan mengerti nantinya setelah tiba di tempat itu, kau hanya perlu memilih salah satu baju yang menarik hatimu, lalu memakainya, setelah itu baru aku akan membawamu ke tempat yang aku katakan. Bagaimana? Apa kau setuju? Tak punya pilihan lain lagi, terpaksa Melisa melunak dan menyetujui ucapan Abdullah. Karena satu pun tiada baju yang ia sukai, ia mengambil sembarang baju yang tergantung di dalam toko, lalu berjalan menuju ruang ganti untuk memakai baju yang ia ambil. Setelah memakai baju syari yang ia pakai, sejenak ia pandangi dirinya dalam pantulan cermin. Ia merasa ada yang berbeda dari dalam dirinya saat memakai baju syari dan hijabnya, tapi ia tak mengerti apa yang berbeda itu. Tapi yang pasti, matanya merasa adem saat berlama-lama memandang wajahnya. Ada apa ya? Kenapa wajahku terlihat berbeda? Ah sudahlah, mungkin ini perasaanku saja. Gumam Melisa lalu berjalan keluar dari ruang ganti. Kepalanya terus menunduk saat berjalan karena merasa tak percaya diri dengan penampilannya sekarang. Masya Allah, kau begitu cantik memakainya, puji Abdullah yang tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya melihat Melisa. Melisa hanya tersenyum tersipu malu mendapat pujian sembari menyebut nama sang pencipta tentang dirinya. Berbeda dengan pujian yang biasa ia terima dari pria yang ia temui sebelumnya. Aku pasti terlihat lucu memakainya, gerutu Melisa mengeluh dengan Abdullah. Tidak sama sekali. Sebagus-bagusnya pakaian wanita, adalah pakaian yang menutupi auratnya dengan sempurna, sama halnya seperti yang kau pakai sekarang, ucap Abdullah. Jadi seperti ini caranya menutup aurat wanita? Tanya Melisa kebingungan. Hanya kurang satu. Kurang? Apanya yang kurang? Bukankah baru saja kau mengatakan seperti inilah caranya wanita menutup aurat? Kaos kaki untuk menutupi kakimu yang indah, jawab Abdullah. Oke baiklah, kalau begitu aku akan meminta dengan pemilik toko ini untuk memberikanku kaos kaki sesuai dengan warna pakaian yang aku pakai, ucap Melisa penuh percaya diri dengan pakaiannya sekarang. Sementara Abdullah yang melihat reaksi Melisa begitu senang dengan pakaian yang ia pakai, perlahan mulai timbul rasa kagum di dalam hatinya untuknya. Walau niat awalnya ia hanya penasaran dengan sosok Melisa yang selalu jadi bahan gunjingan orang-orang di kampungnya. Panti asuhan. Kenapa kau membawaku ke tempat ini? Tanya Melisa kebingungan mau tak mau terpaksa harus mengikuti langkah Abdullah yang lebih dulu turun dari mobil terus berjalan menuju panti di hadapannya. Sekarang barulah ia mengerti kenapa Abdullah memintanya memakai pakaian yang lebih tertutup, ternyata ia membawanya ke panti asuhan. Baru saja mereka berada di teras luar panti, tampak anak-anak berlarian memeluk Abdullah. Melisa hanya terpangu memandangi anak-anak tersebut. Dan tiba-tiba ia merasa seperti ada yang menarik ujung hijabnya, lalu ia melihat anak kecil berwajah pucat duduk di kursi roda tersenyum memandangnya. Hei, gadis kecil. Kenapa kau duduk di kursi roda? Memangnya kau tidak bosan duduk di kursi itu sepanjang hari? Lihatlah teman-temanmu main lari-larian sambil tertawa. Melisa, jangan bicara seperti itu. Potong Abdullah menghentikan ocehan panjang Melisa. Kenapa? Aku mengatakan hal yang benar, kan? Sinta, abang punya hadiah yang indah untukmu. Pergilah masuk ke dalam dan tanyakan dengan Ibu Suri, ucap Abdullah dengan gadis kecil itu lalu mendaratkan sebuah kecupan di keningnya sembari menyapu lembut kepalanya tersenyum penuh kasih sayang. Melisa yang masih belum sadar dengan ucapannya hanya diam memandangi gadis kecil itu berlalu pergi menggunakan kursi roda otomatisnya, seperti yang dikatakan Abdullah kalau dia akan mendapatkan hadiah darinya. Abdullah hanya menghela nafas menoleh ke arah Melisa memasang wajah penuh tanda tanya. Ada apa? Kenapa kau memandangku seperti itu? Tanya Melisa mengernyitkan dahinya. Kenapa kau ceroboh sekali? Apa kau tidak lihat jika dia tidak bisa berjalan, itu sebabnya dia duduk di kursi roda. Lalu dengan mudahnya kau menyuruhnya untuk ikut main lari-larian dengan teman-temannya. Lain kali, berpikirlah sebelum bicara, Melisa. Kau tidak bisa mengeluarkan isi hatimu begitu saja, tegur Abdullah panjang lebar. Astaga, aku tidak tahu. Maafkan aku. Lain kali aku akan berhati-hati sebelum bicara. Imbuh Melisa menutup mulutnya, menyesali perkataannya sebelumnya. Dia cacat dari lahir. Bahkan dia tidak tahu siapa orang tuanya.
Ibu Suri menemukannya saat berusia 2 tahun di depan pintu pagar panti ini. Kasihan sekali, ucap Melisa merasa prihatin dengan kemalangan gadis kecil itu. Abdullah hanya tersenyum melihat raut wajah Melisa yang tiba-tiba terlihat sedih. Seperti itulah takdir, Melisa. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi hari ini, esok, bahkan seterusnya. Kita hidup di dunia ini diibaratkan seperti wayang yang dimainkan oleh dalang. Dia yang menentukan skenario dan kita hanya mengikuti alur yang ia mainkan. Sementara kita yang diciptakan sebagai manusia di muka bumi ini, kenapa tidak coba melakukan hal yang positif selama kita masih bernafas daripada buat kerusakan yang nantinya hanya akan merugikan diri kita sendiri ke depannya, ucap Abdullah memandang lurus ke depan memandangi anak-anak panti tertawa tanpa beban bersama yang lainnya. Contohnya seperti aku. Imbuh Melisa menatap lekat wajah Abdullah. Maksudnya, seperti yang kau katakan barusan, melakukan hal positif daripada membuat kerusakan yang nantinya akan merugikan diri kita sendiri. Selama ini aku hanya memikirkan tentang uang-uang dan uang setiap harinya. Aku takut jika aku tidak punya uang dalam hidup ini. Dan bahkan aku memilih jalan yang salah untuk mendapatkan uang yang aku inginkan, jawab Melisa tertunduk lesu menghela nafas. Abdullah yang mengerti apa makna dari ucapan Melisa, mencoba untuk tidak memandang sebelah mata dirinya. Karena ia tahu, dirinya belum tentu lebih baik dari Melisa. Masih ada kesempatan kalau ingin melakukan hal yang positif, ucap Abdullah. Meski aku sudah terlanjur masuk ke dalam lumpur sekalipun. Tanya Melisa mengangkat kepalanya yang tadinya tertunduk memandang ke bawah. Iya, kenapa tidak? Mungkin saja saat ini Allah sudah mengetuk pintu hatimu untuk kembali ke jalan yang lurus. Ketahuilah, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini jika ia sudah berkehendak. Bak mendapatkan sekarung emas jatuh dari langit, Melisa tersenyum bahagia setelah mendengar ucapan Abdullah. Entah kenapa ia ingin mencoba melakukan hal yang positif meski tak tahu dari mana harus memulainya. Waktu berlalu begitu cepat hingga menjelang sore. Setelah beberapa jam bermain dengan anak panti dan mengenal mereka lebih dalam, Melisa merasa mendapatkan pengalaman baru, jika bukan hanya dirinya yang tidak beruntung saat terlahir ke dunia. Ia baru sadar, sesulit dan seberat apapun masalah yang ia hadapi dalam hidupnya, ternyata masih ada orang yang lebih kesulitan darinya. Seperti biasanya, Melisa menolak diantar di depan rumah oleh Abdullah, karena ia tahu kalau di sore hari, emak-emak rempong berkumpul, karena kebetulan terdapat warung kecil tepat di depan rumahnya untuk dijadikan tempat tongkrongan mereka. Sepanjang perjalanan menuju rumahnya, Melisa jalan menunduk karena belum terbiasa dengan baju syari yang ia pakai saat ini. Apalagi, orang yang kebetulan berpapasan dengannya memandangnya berkali-kali terkejut melihat penampilannya sekarang. Ketika beberapa jarak lagi sampai ke rumahnya, ia menghentikan langkahnya saat melihat sekumpulan emak-emak tertawa cekikikan bersenda gurau. Ragu, takut, itulah yang ia rasakan dalam dirinya saat ini. Ia takut jika nanti mereka bergosip lagi tentang dirinya, dan malah timbul perdebatan nantinya. Tapi ia juga tak bisa jika berdiri mematung tak melanjutkan langkahnya untuk sampai di rumah, karena hanya itu satu-satu jalan untuk sampai ke rumahnya. Hah, sudahlah. Kenapa aku harus peduli dengan pendapat mereka tentangku nantinya, ucap Melisa menghela nafas dan melanjutkan kembali langkahnya dengan cepat agar bisa secepatnya masuk ke dalam rumah. Benar saja apa yang ada dalam pikirannya, saat tangannya menyentuh pagar rumahnya, suara yang sudah tak asing lagi di telinganya menegurnya diiringi dengan olokan. Melisa, udah pakai hijab sekarang? Tanya Bu Susi sambil mencomot gorengan panas di atas meja. Melisa hanya tersenyum menoleh ke arah mereka agar pembicaraan tak melebar kemana-mana. Baguslah kalau begitu, asal tidak jadi topeng aja. Sekarang itu banyak orang pakai hijab tapi kelakuannya tidak sesuai dengan penampilan, cetus Bu Susi. Bu, buat apa setiap hari datang ke pengajian, kalau ceramah yang disampaikan Pak Ustadz tidak didengarkan? Dan satu lagi, hijab dan watak seseorang itu sangatlah berbeda. Hijab gunanya menutup aurat, wajib untuk wanita muslimah, tapi jangan salahkan hijabnya kalau kelakuannya tidak benar, karena itu adalah dua hal yang sangat berbeda jauh. Ya sudah ya, aku mau masuk ke dalam dulu, ucap Melisa memaksakan senyum dari sudut bibirnya meski dalam hati ingin meneriaki mereka agar tidak ikut campur lagi dengan urusan pribadinya.
Halah, munafik. Kayak kita tidak tahu saja pekerjaan dia sebenarnya, cerocos Buk Susi yang tak terima diberi nasihat dari Melisa yang ia anggap kotor dan menjijikkan. Assalamualaikum, Abdullah, sapa Maisaroh yang datang mengunjungi rumah Abdullah di sore hari. Waalaikumsalam, jawab Abdullah. Apa kabar? Tanya Maisaroh dengan jantung yang berdegup kencang setiap kali bicara dengan Abdullah karena rasa yang sudah lama ia pendam selama bertahun-tahun lamanya. Alhamdulillah baik, bagaimana kabarmu, Maisaroh? Balas Abdullah. Alhamdulillah aku juga baik. Mau ketemu dengan Abi? Tanya Abdullah yang duduk bersantai di teras depan rumahnya. Ada Maisaroh, sambut ibunya Abdullah berjalan keluar dari dalam rumah menyambut kedatangan Maisaroh. Maisaroh terkenal gadis yang sangat baik dan sopan santun, langsung menyalam ibunya Abdullah. Apa kabar, Umi? Tanya Maisaroh tersipu malu. Alhamdulillah baik. Mau ketemu sama Abdullah, iya. Goda Umi cengengesan. Tidak Umi, jawab Maisaroh cepat semakin tersipu malu. Umi, jangan bicara seperti itu. Tegur Abdullah yang hanya menggelengkan kepalanya. Maisaroh hanya ingin menyampaikan pesan Abah, ingin mengundang Umi, Abi, dan Abdullah ke rumah untuk makan malam bersama, ucap Maisaroh. Wah, kebetulan Abi dan Umi ada yang ingin disampaikan dengan kedua orang tua kamu, ucap ibunya Abdullah. Oh iya, apa itu Umi? Tanya Maisaroh mengernyitkan dahinya. Kau juga tahu sendiri nantinya, Ibu Umi mengedipkan sebelah matanya tersenyum merekah. Baiklah, Umi. Kalau begitu Maisaroh pamit pulang karena sebentar lagi udah azan maghrib, pamit Maisaroh tersenyum sumringah seakan mengerti apa maksud ucapannya ibunya Abdullah. Hati-hati ya, sayang, ucap Umi memandang Maisaroh penuh kehangatan layaknya seorang ibu melepas kepergian anaknya pergi jauh. Abdullah yang penasaran dengan ucapan Uminya barusan, langsung bertanya setelah kepergian Maisaroh dari rumahnya. Umi, memangnya apa yang ingin dibicarakan dengan abahnya Maisaroh? Nanti kau juga tahu sendiri. Sekarang cepat siap-siap berangkat ke masjid, setelah itu kita pergi ke rumahnya Maisaroh. Ucap Umi masih enggan memberitahu Abdullah. Umi sejak kapan kita ada rahasia-rahasiaan seperti ini? Seru Abdullah menyusul Uminya yang masuk ke dalam rumah meninggalkannya. Melisa masih belum melepas pakaian syari yang melekat di tubuhnya. Meski kamarnya tidak punya AC dan hanya ada kipas angin, ia merasa nyaman dan adem memakainya. Lama ia pandangi pantulan dirinya dari dalam cermin yang terlihat berbeda dan menurutnya semakin cantik. Dan tak berapa lama kemudian, terdengar suara azan maghrib berkumandang menandakan waktunya sholat sudah tiba. Hatinya bergetar dan ingin menangis membayangkan semua perbuatannya selama ini. Perlahan buir-buir air mata bening mulai mengalir dari sudut matanya membasahi pipinya. Isak tangis penyesalan semakin terdengar mengisi seluruh sudut dalam kamarnya. Ya Allah, adakah maaf untuk diri ini? Rintih Melisa yang kini sudah dibanjiri air mata. Tiba-tiba ia teringat dengan buku panduan agama yang ia letakkan di meja luar teras rumahnya. Cepat-cepat ia keluar dari kamarnya menuju pintu berharap semoga buku yang awalnya ia abaikan masih ada di meja tersebut. Sesuai harapan, buku itu terletak di atas meja saat ia meletakkannya begitu saja dan berlalu pergi. Melisa langsung menyambar buku itu dan membawanya masuk ke dalam, dan berniat membaca buku itu sepenuh hatinya dan berharap setelah itu ia bisa mendapatkan petunjuk untuk hidupnya. Sesuai dengan kesepakatan selesai melaksanakan sholat maghrib 15 menit yang lalu, keluarga Abdullah berangkat menuju ke rumah Maisaroh memenuhi undangan dari abinya. Sesampainya di sana, sambutan hangat dari keluarga Maisaroh menyambut kedatangan mereka begitu sangat ramah tamah. Tak perlu basa-basi banyak tanya mereka langsung dibawa ke meja makan untuk menyantap makanan sederhana yang sudah disiapkan sebelumnya. Semuanya tampak bahagia menikmati makanan yang terhidang di atas meja. Termasuk Maisaroh yang menganggap malam ini adalah malam yang sangat membahagiakan untuknya, karena Abdullah makan malam bersama dengannya, meski melalui perantara keluarga. Bicara kecil dan bersenda gurau, waktunya sholat Isya tiba. Untuk kali pertamanya, keluarga Abdullah dan Maisaroh melakukan sholat jamaah bersama di dalam rumah mereka. Setelah selesai sholat dan berceramah sebentar, dua keluarga itu duduk bersantai di ruang tamu ditemani dengan teh hangat dan cemilan di atas meja.
Maisaroh yang tampak malu-malu duduk tepat di samping ibunya. Abdullah, kenapa baru sekarang datang ke rumah? Kalau Maisaroh tidak datang ke rumah menyampaikan pesan Abah untuk makan malam bersama, mungkin kau tidak akan datang ke rumah ini. Gurau Abah lalu menyeruput teh hangatnya setelah mempersilahkan mereka meminumnya. Jangan khawatir, sebentar lagi Abdullah akan lebih sering datang ke rumah ini setelah menikah dengan Maisaroh, sambut abinya. Abdullah tersenyum sambil mengangguk-angguk. Semua orang yang ada di ruang tamu tertawa dengan bahagia mendengar ucapan abinya Abdullah, termasuk Maisaroh yang sudah menduga kalau kedua orang tuanya akan menikahkannya dengan Abdullah, pria yang sangat ia kagumi. Tapi tidak dengan Abdullah, ekspresinya berubah dan tak menyangka jika maksud dari ucapan uminya sore tadi adalah tentang pernikahan mereka. "Abi, kenapa Abdullah tidak diberitahu hal sebesar ini?" tanya Abdullah yang masih tak percaya dengan apa yang ia dengar. "Memangnya kenapa, Abdullah? Kau juga tidak punya calon untuk kau nikahi, kan? Jadi itu sebabnya Umi dan Abi sengaja tidak memberitahumu tentang pernikahan ini. Karena kami yakin kau pasti tidak menolak jika kami memilihkan jodoh seperti Maisaroh yang cantik, baik, solehah pula. Lagi pula kami sudah lama membicarakan hal ini," terang Umi lemah lembut dengan Abdullah. "Iya, Umimu memang benar, Maisaroh adalah jodoh yang tepat untuk kau nikahi. Bagaimana dengan Maisaroh? Apa kau keberatan jika menikah dengan Abdullah?" tanya Umi beralih memandang ke arah Maisaroh. Tentu Maisaroh tidak menolak jika dinikahkan dengan pemuda yang ia kagumi selama ini. Malu-malu, perlahan Maisaroh menganggukkan kepalanya tersenyum sumringah mengisyaratkan kalau ia sangat menyetujui perjodohan ini. Abdullah semakin dilema, ia bingung harus bagaimana menolak perjodohan ini. Baginya ini sangat tiba-tiba dan mengejutkan. Ia pandangi satu persatu wajah yang begitu ceria tanpa henti membicarakan persiapan pernikahan mereka nantinya. "Maaf, Umi, Abi, Abah, Ibu, terutama untuk Maisaroh, Abdullah tidak bisa menyetujui perjodohan ini," ucap Abdullah dengan berat hati terpaksa harus mengatakannya. Wajah ceria dan tawa yang terdengar riuh dari dua belah pihak keluarga seketika hening setelah mendengar ucapan Abdullah. Wajah ceria yang terlihat sebelumnya langsung terkejut karena tak menyangka kalau Abdullah menolak perjodohan yang sudah lama mereka rencanakan. "Ada apa, Abdullah? Kenapa kau menolak perjodohan ini?" tanya Umi tercengang. Berkali-kali Abdullah menghela nafas terlebih lagi saat melihat wajah Maisaroh yang langsung sedih menahan air mata yang hampir jatuh. "Maaf semuanya, Abdullah tidak bermaksud menyakiti perasaan yang ada di sini. Tapi, Abdullah jatuh hati dengan wanita lain." Lirih Abdullah memandang sendu satu persatu wajah orang yang ada di sekitarnya. Lanjut baca ke part berikutnya ya, guys. Untuk mengetahui ending cerita cerpen ini aku bagi menjadi dua bagian karena takut terlalu banyak makan durasi. Kalian bisa klik layar akhir di akhir video, atau mengklik link yang aku letak di dalam kolom deskripsi. Go, tunggu apa lagi? Ayo buruan baca part selanjutnya.